will deliver. By India's flaps, and it's headed in by Calafiori. It's been coming, but now they have reward for their endeavours in this first half. That Igor Thiago was offside. I mean, it's... Bayangkan ini, kamu ingin mencetak gol melawan Manchester United. Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya ternyata sederhana, angkat bola ke udara. Ya benar, Manchester United punya masalah serius yang hampir setiap tim Premier League kini coba manfaatkan. Mereka telah kebobolan dari umpan panjang di 6 pertandingan berturut-turut musim ini. 6 pertandingan, 6 kali dihukum lewat bola udara. Pertandingan pertama, Ricardo Calafiori mencetak gol lewat sepak pojok untuk Arsenal. Pertandingan kedua, Emil Smith-Rowe dari Fulham menyamakan kedudukan lewat umpan silang. Pertandingan ketiga, Burnley mencetak 2 gol, 1 dari crossing dan 1 lagi dari lemparan ke dalam panjang. Lalu, Manchester City dan Chelsea ikut merobek gawang United lewat sundulan. Dan yang terbaru, Brentford menghajar mereka 3-1 lewat serangan direct ball yang sangat terstruktur. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana mungkin tim sebesar Manchester United dengan pemain bintang dan pelatih baru Ruben Amorim begitu rapuh menghadapi taktik sederhana seperti ini? Dalam video kali ini kita akan membongkar secara tuntas kenapa taktik long ball menjadi mimpi buruk bagi pertahanan United, kesalahan taktis yang terus berulang, dan solusi yang harus segera mereka temukan sebelum situasi semakin parah. Pertandingan terakhir melawan Brentford memperlihatkan kelemahan United secara jelas. Brentford tidak hanya asal lempar bola jauh ke depan, mereka melakukannya dengan cerdas, penuh perencanaan. Pelatih Brentford, Keith Andrews, bahkan memuji keberanian timnya. Mereka bermain pendek di awal untuk memancing pressing United, lalu tiba-tiba melepaskan bola panjang ke area yang sudah ditargetkan. Strategi ini langsung terlihat dari serangan pertama mereka. Brentford melakukan 14 operan berturut-turut, hingga akhirnya memancing Patrick Dorgu, wingback kiri United, maju terlalu jauh. Lalu bola dikirim cepat ke celah di antara Luke Shaw dan Harry Maguire. Hasilnya, Maguire terpaksa membuang bola keluar lapangan dan United sudah mulai goyah sejak menit-menit awal. Data menunjukkan hanya 20% serangan Brentford datang dari tengah lapangan. Artinya, 80% sisanya diarahkan ke sisi sayap. Ini adalah bukti betapa fokusnya mereka mengeksploitasi kelemahan United di area lebar. Gol pertama Brentford terjadi di menit ke-8 dan benar-benar menggambarkan masalah struktural United. Berawal dari kehilangan bola oleh Matheus Cunha di area Brentford, pemain-pemain bertahan United, terutama wingback mereka, sudah terlalu maju hingga melewati garis tengah. Ini meninggalkan Maguire sendirian di belakang. Brentford langsung memanfaatkan ruang kosong ini. Igor Thiago berlari ke area yang ditinggalkan, menerima bola dan menaklukkan Altay Bayindir dengan mudah. Yang lebih parah, Maguire bahkan mencoba jebakan offside sendiri. Keputusan yang jelas salah dan menunjukkan kebingungan di lini belakang. Ruben Amorim setelah pertandingan mengatakan, "Kami sudah melatih antisipasi long ball sepanjang minggu, tapi pada akhirnya mereka hanya butuh 1 sentuhan untuk mencetak gol." Ini bukan sekedar kesalahan individu, ini adalah masalah struktural yang sudah mengakar dalam sistem permainan United. Ruben Amorim menggunakan formasi 3-4-2-1 yang sebenarnya cukup modern dan sering dipakai klub top Eropa. Tapi formasi ini punya resiko tinggi jika tidak dijalankan dengan sempurna. Amorim ingin 2 bek sayap naik ke lini tengah untuk membantu 2 gelandang United yang sering kalah jumlah. Kapten Bruno Fernandes bahkan mengatakan setelah kalah 3-0 di derby Manchester, "Kami harus memilih momen yang tepat untuk naik. Kalau salah waktu, lini tengah kita akan kalah jumlah." Dan itu yang terus terjadi. Ketika bek sayap maju terlalu cepat atau salah timing, ruang besar terbuka di belakang, membuat Maguire dan 2 bek lainnya terekspos. Contohnya di menit ke-63, Matthijs de Ligt maju untuk menekan Mikkel Damsgaard, tapi gagal merebut bola. Brentford langsung memanfaatkan ruang itu. Bola diarahkan ke Kevin Schade yang mengirim crossing berbahaya. Dango Ouattara nyaris mencetak gol ketiga di situasi ini. Inilah bukti bahwa back United tidak nyaman dengan gaya agresif yang seperti diinginkan Amorim. Sedikit saja terlambat, struktur pertahanan langsung runtuh. Gol kedua Brentford juga memperlihatkan kecerdikan taktik mereka. Ouattara berjalan pelan ke belakang, menarik Luke Shaw dan Dorgu mengikutinya.
Di saat yang sama, Kevin Schade dan Igor Thiago bergerak cepat maju ke sisi kiri. Hasilnya, lini belakang United yang awalnya 5 pemain tiba-tiba berubah menjadi hanya 3 pemain melawan 2 penyerang Brentford. Yarmolyuk mengirim umpan sempurna, Schade dan Thiago melakukan kombinasi 1-2 dan gol kedua pun tercipta. Semua ini terjadi hanya karena posisi yang kacau dan koordinasi yang buruk di pertahanan United. Sejak Ruben Amorim mengambil alih, United telah kebobolan 10 gol dari direct attack, terburuk di Premier League musim ini. Ini bukan sekedar masalah satu pertandingan, ini adalah tren negatif yang terus berulang dan tim-tim lawan sekarang tahu persis bagaimana mengeksploitasi kelemahan ini. Jika tidak segera diperbaiki, United bisa kehilangan momentum dan tersingkir dari persaingan papan atas lebih cepat dari yang diperkirakan. Untuk memperbaiki masalah ini, United perlu melakukan 3 hal penting. Perkuat koordinasi lini belakang, back harus lebih disiplin dalam timing naik dan mundur. Tambahkan pemain kreatif di lini tengah, agar build-up tidak hanya bergantung pada umpan panjang. Latihan antisipasi bola kedua, karena banyak gol terjadi setelah mereka gagal memenangkan bola kedua. Manchester United sedang berada di persimpangan jalan. Masalah long ball ini bukan hanya soal teknik bertahan, tetapi juga identitas dan disiplin tim. Jika Ruben Amorim tidak segera menemukan solusi, bukan tidak mungkin United akan terus menjadi korban dari strategi yang sebenarnya sederhana, lempar bola jauh dan tunggu kekacauan terjadi. Menurut kalian, apa langkah terbaik untuk memperbaiki pertahanan United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, subscribe untuk update taktik terbaru, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya.